Kan ada itu satu apa namanya kredo. Apa? Yang tertulis akan mengabadi, yang terucap akan menguap bersama angin. Kita kan mahasiswa kere ya, nggak punya duit kan gitu ya. Wajib. Maka salah satu cari duitnya ya kita waktu itu nggadein KTP, SIM, KTM ke penerbit-penerbit. Jaga warnet belum muncul Oh waktu itu belum Pak. Jadi kita nggadein terus saya mau jualin buku gitu. Kalau sekarang kan udah nggak bisa reseller, kamu harus bayar kan. Kamu harus beli berapa dulu, baru nanti kalau nggak laku di. Kalau sekarang, kalau dulu kami nggak. Jadi karena kami punya semangat untuk gimana cari duit dan mereka juga percaya kan gitu. Waktu itu kami pakai suka juga buku iya, gitu kan. Waktu itu kami pakai komunitas namanya ya, komunitas jadi kami dulu di kampus tuh bikin lembaga pers Mas, namanya Ranjau News. Kok Ranjau sih? Soalnya Banget. kampus militer Mas gitu, Ranjau News. UPN kami, saya dulu di UPN gitu. Siapa tahu nanti teman mau nonton, nama komunitasnya apa? Ranjau itu? Itu lembaga pers mahasiswa. Komunitasnya namanya Komunitas Mahasiswa Kritis. Komik UPN gitu. Bahaya Komik sih, UPN. mahasiswa kritis. Iya. Ini siapa nih? Komik UPN. Wih, kamu sama siapa? Oh ya. Oke, siapa tahu ada teman-teman yang yang sealumni atau pernah Iya. join juga kayak gitu-gitu. Ini memorable kali ya akhirnya gitu. Dan Jualan pertama buku. yang laku. Buku pelama itu namanya gini. Terus kita kasih nama juga, ada beberapa menu. Kalau teman-teman sering menikmati kombucha gitu ya, di sini namanya nggak kombucha tapi soda biang lala. Soda biang lala. Jadi kami ekstrak. Itu soda gembira. Bukan, beda Mas. lagi. Itu kombucha. Jadi fermentasi teh. Iya. Ya, fermentasi teh tapi nanti kemudian di infus dengan buah-buah tropis. Jadi misalnya pas lagi rame buah naga gitu ya, panen gitu ya, kita pakai itu. Nanti ganti. Jadi warnanya berubah-ubah kan. Seperti biang lala yang begitu lengkap gitu. Nah, soda biang lala ini adalah salah satu minuman yang ada di cerita Misteri Soliter, Justin Gardner. Wah, itu cerita tentang kurcaci gitu kan. Coy, gue belum beli kalau itu. Nah, Kalau yang dunia Shopee udah. dunia Shopee udah ya. Itu ceritanya saya itu sampai ini apa namanya bener-bener kepikiran ya, kok ada minuman yang begitu sepertinya kok menarik gitu kan, dan tertayang-tayang terus tuh minumannya apa ya gitu kan. Jadi satu ketika waktu saya dikasih cicip sama teman kombucha, waktu itu kombuchanya dikasih buah naga gitu loh, saya langsung kepikiran ini kayaknya mirip ya, imajinasi saya waktu itu langsung keinget soda biang lala, soda biang lala gitu kan. Habis itu kita kasih nama soda biang lala. Tapi di buku soliter itu namanya soda biang lala. Iya, soda biang lala. Terjemahannya kan itu kan bahasa asing tuh soda biang lala. Oh alah. Terus ada apa lagi yang namanya ada ini kebo ijo itu kami kalau misalnya teman-teman pesen teh dari Muang Thai, teh Thai tea gitu ya. Itu kan warnanya hijau kan, kita kasih nama kebo ijo. Kebo ijo ini kan tokoh fiksi di cerita rakyat ya. Cerita tutur gitu ya, tentang seseorang yang ya dia kemudian harus kena satu persoalan gara-gara kerjaannya Ken Arok. Agak si kebo hijau ini kan gitu. Itu terus kita ada lagi menu-menu yang lain, misalnya kayak Pambayun. Pambayunnya kalau Mas pernah inget banget ceritanya Mangir. Iya, Mangir. Nah, itu Pambayun. Pambayun ini menggambarkan sosok seseorang yang begitu lembut kan gitu. Nah, ini minumannya lembut sekali memang gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau bahasa kerennya sekarang vanilla shake gitu kan. Ya gitu.
milkshake susu kocok. Di sini nggak ada bahasa Inggris. Susu kocok namanya Pambayun gitu. Berarti barista di sini harus juga paham Ngobrol, soal itu. betul. Jadi ini minumannya apa Gin? Sebenarnya ini milkshake Mbak. Nah, Gitu-gitu berarti. Iya, jadi kalau teman-teman yang ada di garda depan Dongeng Kopi ini sebagai juru cerita, dia harus juga mampu memancing obrolan. Jadi sebenarnya menu-menu ini kita bikin sebenarnya untuk memancing obrolan. Percakapan kemudian muncul. Ini apa sih gitu kan? Kemudian dijelaskan. Kenapa demikian? Karena bagi kami gitu ya, kami tidak ingin teman-teman ini menjadi bagian yang sangat robotik, yang pesan selesai dan transaksional gitu ya. Kita ingin ada hubungan emosional yang mendalam yang muncul di setiap pertemuan orang-orang kan gitu. Ya, aku nyaut ada satu istilah. Kalau mungkin customer service, teman-teman udah pasti paham banget kan, customer service dengan template suara yang seperti itu, pertanyaan yang seperti itu gitu. Ini ada satu istilah lagi Mas baru, customer experience. Okay. Nah, yang dilakukan Dongeng Kopi, yang kubayangkan adalah customer experience. Gitu. Jadi memang humannya tuh kerasa banget gitu ketika kita datang ke sini gitu. Aku dapat dari sini. Oh iya, dari obrolan semalam sama kulina.id. Ada Mas Thomas Dian marketingnya gitu, dia ngasih tahu bahwa yang kita pakai itu bukan customer service coy, tapi customer experience. Dan itu terbukti lebih orang jadi lebih percaya lah ya gitu, karena kita diajak ngobrol gitu kan, diajak hi yang beneran hi gitu. Bukan yang TP-TP gitu kan kayak customer lainnya gitu. Oke. Iya Pak, jadi kan di Dongeng Kopi dari kami pertama kali berdiri sampai sekarang itu kurang lebih udah sekitar adalah 50-an teman yang masih. Bentar, gua kira 50-an tahun. Enggak, 50-an orang, maksudnya 50-an kawan yang dulu sempat jadi barista gitu kan, yang dia itu sekarang banyak yang sudah masih tetap menekuni dunia kopi gitu ya. Ada juga yang sudah buka kedai kopi. Terus ada juga yang dia bekerja di bagian yang lain tapi hobinya masih tetap ngopi. Nah, pandemi ini Mas gitu ya. Saya itu bikin ini memory calling. Jadi memancing ingatan. Dengan live bersama teman-teman itu. Dan ternyata responnya ingatan teman-teman follower Dongeng Kopi khususnya di Instagram itu ingatannya masih begitu segar loh. Jadi misalnya ada barista yang dulu itu selengean gitu ya. Jadi kami itu punya orang atau teman-teman yang di depan bar itu dia punya gaya masing-masing Mas. Dan itu yang otentik, nggak bisa disamakan kan. Coba bayangkan kalau misalnya Mas pergi ke satu waralaba jualan kelontong yang lengkap itu kan, pulsanya mungkin ada lagi gitu dan lain sebagainya. Template persis plek gitu kan. Selamat datang di bla 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 kan gitu misalnya kan. Ini enggak. Jadi teman-teman ini dia punya pelanggan tersendiri yang memang hubungannya dekat gitu ya. Sampai misalnya ada yang kecenderungan misalnya bahwa kalau misalnya yang paling srek ngopinya sama dia. Jadi kalau pas nge-shiftnya dia punya masa gitu Mas. Sempet kayak gitu dulu. Jadi memang benar-benar jadi mereka juga hidup mereka menjadi bagian yang hidup dari kami gitu. Dan memberi warna yang luar biasa. Iyalah, jadinya jatuhnya nggak tipikal gitu. Dan yang terjadi apa Mas responnya? Ternyata Dongeng Kopi buka lagi tuh. Baru tahu pindah ke atas kan. Nah, jadi akhirnya ternyata kami juga berhasil menangkap insight penting. Kesempatan bahwa ternyata lewat teman-teman yang lama itu, yang lewat kami bikin namanya Dongeng Kopi Tandang, Dongeng Kopi Tanya Jawab Tentang. Jadi kita mengundang teman-teman untuk ngobrol tentang apa sih kegiatan sekarang teman-teman dan apa yang paling dikenal di masa lalu di waktu di dongeng. Sebenarnya di sisi lain kami sebenarnya pengen bikin dokumentasi sih Mas juga bahwa ini kan tahun ke-8 dongeng. Jadi kami itu sampai di tahun ke-8 ini sewindu Dongeng Kopi ini tidak sendiri. Ada teman-teman yang memang dia memberi warna, dia ikut menenun, dia ikut merajut dan menjadi satu kain yang besar dan bagus kan gitu dalam 8 tahun ini. Gitu. Ya, benar-benar. Aku tadi nyangkol di toko bla bla bla. Itu keren banget coy. Bikin brand namanya toko bla bla bla. Gue udah kepikiran aja nih. Bla bla bla. Warung bla 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 keren juga karena itu paling sering disebut untuk menutupi sesuatu ya.
Kalau nggak nama si Fulan, Fulanah gitu. Fulinah kan gitu ya. Ya kan? Ya nggak? Bener. Aduh, itu si Fulan tuh. Kalau Jawa itu si Paijo, Paijem kan gitu. Ya nggak? Tokoh yang paling sering disebut kan gitu, Pak. Bener. Enggak, tapi bla 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 tuh aku nyangkul banget ya. Iya. Bahaya ini. Harus segera direalisasikan. Oke. Yang soal tadi recalling memory, akhirnya tote bag juga akan membuat seperti itu, Mas. Oke. Sejak pertama kali aku jalan sama siapa, itu akan ku gandeng. Nah, siapa tahu dia ngasih insight, ternyata bener. Betul. Tebakanku juga pasti ini ada nih, gue pasti nanti akan dapat. Kamu udah cerita dan membuktikan gitu. Oke. Betul. Dan akhirnya teman-teman sekarang sebagian kan, jadi ketika kami tutup pandemi 3 bulan gitu ya, di tanggal 10 itu kita bikin tajuk 1.000.000 kali ngopi. 10 Juni kita buka lagi. Nah, yang datang anak-anak pelanggan lama. Lama yang, aku nggak tahu Mas kalau ternyata udah buka kan. Itu impact dari live Instagram? Iya, live Instagram. Jadi kan itu sebenarnya kan Instagram ini kan kalau teman-teman kedai kopi rata-rata kan dia memaparkan ini ya, situasi harian gitu ya. Nah, karena pandemi kan rata-rata pada kosong semua, nggak ada yang update gitu ya. Kami sih berpikir kita harus tetap update gitu. Makanya kemudian kita bikin konten-konten yang isinya salah satunya adalah ya mengundang orang-orang lama dan juga menghidupkan kenangan teman-teman di masa lalu. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang kemudian retake ulang. Maksudnya dia kemudian ngupload. Jadi pelanggan lama nih ngupload, dia dulu pernah didongeng di Gorongan, di Kiai Mojo, terus di Palagan, terus bahkan di Kaki Merapi. Saya rindu ngopi di dongeng gitu. Dan begitu pas kita bikin 1.000.000 kali ngopi di dongeng kopi, pas keluar langsung. Mereka maksudnya kita dapat momentumnya sehingga kali pertama buka ya lumayan Mas, maksudnya langsung nggak ya Banyu Mili bahasa Jawanya apa ya, kayak orang Banyu Mili itu ya keluar masuk jalan gitu. Ya. Wah, momentumnya pas banget. Tapi udah 8 tahun Mas. Iya, 8 tahun secara dari ruh. Jadi maksudnya kan tahun 2012 tanggal 7 Oktober bareng ulang tahun Jogja, kita bikin pertama kali tweetnya Dongeng Kopi itu tanggal 7 Oktober. Nah itu terus jadi ulang tahunnya bareng Jogja Pak. Jadi yang ramein orang satu Jogja kan gitu. Itu 2014 kita jadi kedai. Jadi ada proses 2 tahun. Di 2013 saya sempat bantu teman bikin kedai, 2014 kita bikin. Jadi jeda 2 tahun itu yang secara wadah itu online offline luringnya itu di 2014. Daringnya dari 2012. Oke. Berarti kalau aku menang film tadi terus sampai rilis sama lah 2 tahun juga. Kayaknya amannya 2 tahun gitu. Iya kan godok dulu. Buat pertama buat ngerumusin gitu. Oke. Berarti Mas, cara aktivasi buku-buku yang ada di sini gimana Mas? Apakah ada jadwal reguler untuk bedah buku kayak gitu-gitu? Karena aku mau menerbitin buku ya. Mantap tenan. Jangan kaget lah pokoknya. Oh iya, buku siap. isinya apa tuh ntar dulu. Iya. Yang penting nanti bedah bukunya di dongeng kan gitu. Kita fasilitasi lah sudah. Oke. Sebenarnya dongeng itu ketemu momentum begitu kuat itu ketika kami kolaborasi dengan Indie Book Corner. Nah itu coy, aku jadi lupa. Yang di UPN pas aku pertama kali, aku waktu itu rapat teater tangga ya, teater kampusku gitu, rapat di sana. Terus, ini toko buku. Tapi aku taunya toko buku Mas, serius. Pas masuk, terus ada yang jualan kopi juga kan di situ gitu. Ada ada muralnya Isrol. Isrol Media Legal, lengkap gitu. Muralnya lucing, Isrol Media Legal. Itu di situ gitu. Waktu itu gimana tuh kaitannya? Kamu juga di Indie Book atau kamu yang jualan kopi atau sendiri-sendiri? Saya dulu itu 2009 itu bantuin di Indie Book Corner. Saya kerja di Indie Book Corner gitu. Oke. Jadi saya karena punya hubungan yang mendalam dengan Bajang kan. Bajang ini kan kami sama-sama mendirikan komunitas itu tadi Mas. Komunitas komik gitu ya. Itu yang bagian kritis-kritis gitu ya. Terus kita bikin komunitas sastra namanya Gang Pitu dulu kan gitu. Jadi itu kita dulu kontraknya itu di Tambak Bayan nomor 7 Mas. Kayak bikin Gang Pitu gitu kan. Nah, dari situ kita bikin. Waktu itu kan UPN nggak ada jurusan sastra ya. Nggak ada. Makanya kita bikin
ini apa teman-teman yang suka baca tuker-tukeran buku gitu kan. Hari ini baca apa gitu kan. Nanti misalnya saya sama Mas Kiki ya kan. Mas Kiki punya buku apa, aku belum baca, aku pinjem. Dia tuker-tukeran baca. Jadi kalau nggak dibalikin tetap punya buku gitu loh. Kan penyakit orang-orang, kami tahu banget penyakit orang-orang tuh kalau minjem nggak dibalikin kan gitu. Nah, makanya kita bikin itu. Nah, sadar nggak sadar itu. Saya sama Bajang itu ya itu saya termasuk ya menjadi bagiannya Indie Book Corner, bantuin Bajang dulu itu. Terus habis itu sempat ke Jakarta kan, kerja proyek distribusi bibit kopi itu 2012 itu waktu. Jadi sebenarnya 2012 itu Dongeng Kopi muncul itu karena ini sih Mas di sela-sela proyek. Jadi saya tuh bantu proyek distribusi bibit kopi. Nah, tapi masih kerja di buku kan? Udah enggak. Oh, udah enggak. Ya. Udah ini kan di situ aku ngerjain garapan itu distribusi bibit kopi di sela-selonya itu nggawe dongeng kopi, cerita kopi itu. Dan ternyata itu menjadi momentum pertama kali saya berkenalan dengan kelompok tani kopi Mas yang kemudian menjadi supplier kami. Jadi terkoneksi gitu loh. Secara